Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa eksperimen yang menjadi cikal bakal konsep fisika modern. Salah satunya adalah radiasi benda hitam. Apa itu radiasi benda hitam? Mungkin ketika kita mendengar dari judulnya gitu ya, radiasi benda hitam, itu kita akan terjebak pada kata benda hitam. Mungkin kita langsung mindsetnya itu menuju ke benda hitam yang dapat memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ini tidak ada keterkaitannya dengan benda hitam ya. Misalkan, jadi kita coba lihat gambar yang satu, gambar pertama. Pasti Anda semua pernah melihat besi dipanaskan ya. Jadi ketika kita memanaskan besi, awalnya besi tersebut nanti akan berwarna ini ya, merah gitu. Kemudian kalau misalnya semakin kita panaskan lagi sehingga suhunya naik, nanti warna merah ini akan menjadi warna kekuning-kuningan. Kemudian kalau kita panaskan lagi, nanti warnanya akan berubah menjadi agak biru keputih-putihan. Atau misalkan Anda bagi yang suka masak ya, kalau misalnya di rumah ada kompor itu kan, pernah mendengar kalau misalnya nyala api yang warna biru itu lebih cepat untuk memasak daripada yang warna kuning, ya semacam itulah ya. Jadi di sini misalkan ada besi yang dipanaskan, besi tersebut nanti warnanya akan berubah menjadi kemerahan, kemudian kalau misalnya semakin dipanaskan lagi akan menjadi kekuningan, semakin dipanaskan lagi mungkin akan berubah menjadi putih kebiru-biruan. Sebenarnya ini adalah eksperimen radiasi termal, tetapi lebih terkenal dengan eksperimen radiasi benda hitam. Jadi secara umum ini sebenarnya adalah radiasi termal. Nah, kalau misalnya kita meninjau gambar ya, kita tinjau gambar 2. Misalkan ada sebuah benda yang kita pijarkan sehingga mencapai suhu T. Nah, benda tersebut akan memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik. Semua spektrum gelombang elektromagnetik. Hal ini juga yang terjadi pada besi yang dipanaskan tadi. Jadi kalau semua benda kita panaskan sampai suhu T, maka benda tersebut akan memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik. Masih ingat spektrum gelombang elektromagnetik? Ada gelombang mikro itu ya, sampai dengan infrared, kemudian ada cahaya tampak itu kan magic biningu, kemudian ada ultraviolet, kemudian ada sinar X, gamma gitu ya. Jadi semua spektrum itu dipancarkan. Karena semua spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan, kemudian semua spektrum ini dilewatkan pada sebuah prisma. Jadi ini ada semacam setup eksperimen ya. Kita punya objek dipijarkan atau dipanaskan sampai suhu T, kemudian kita lalukan pada prisma. Nah, oleh prisma ini semua spektrum itu diuraikan. Setelah diuraikan, di sini ada detektor. Nah, detektor ini untuk mendeteksi kira-kira untuk panjang gelombang sekian itu intensitasnya ada berapa, untuk panjang gelombang sekian intensitasnya ada berapa gitu. Jadi Anda kalau semisal melihat matahari itu ya, matahari itu kan cahaya polikromatis ya. Kemudian kalau semisal kita lewatkan pada prisma, nanti kan akan terurai menjadi warna magic biningu gitu ya. Atau misalkan kalau semisal Anda itu bawa VCD itu ya, VCD itu yang warna putih itu ya, kemudian kita lihat itu nanti akan muncul warna magic biningu. Jadi ini semacam prisma ya. Jadi prisma ini kalau semisal semua spektrum kita lewatkan pada prisma, maka cahayanya akan diuraikan menjadi magic biningu. Jadi kan ini kan bendanya semua memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kita pengen tahu kan ini semua yang dipancarkan. Kita ingin tahu kira-kira cahaya merah ya, cahaya tampak merah itu intensitasnya berapa ya? Kemudian cahaya hijau itu intensitasnya berapa? Cahaya kuning intensitasnya berapa? Berarti kita harus melewatkan spektrum ini ya ke dalam prisma biar nanti diuraikan. Oh, yang magic biningu, yang merah sekian, yang hijau sekian, yang kuning sekian. Nah, itu melalui detektor. Jadi
kayak semacam spektrumnya itu kita uraikan ya, kita tata gitu kan. Merah Mechiku Hibiningu, merah sekian intensitasnya, yang hijau sekian intensitasnya. Jadi seperti itu eksperimennya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ya, berapa energi yang dipancarkan atau berapa intensitas yang dipancarkan oleh masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan itu diuraikan melalui prisma, kemudian ditangkap oleh detektor. Hasil eksperimen diperoleh sebuah kurva gambar 2. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita memanaskan besi, semua spektrum itu dipancarkan. Kalau misalnya karena kita hanya bisa melihat cahaya tampak ya, cahaya tampak itu kan Mechiku Hibiningu. Sebenarnya ketika besi dipanaskan, semua warna itu muncul. Mechiku Hibiningu itu muncul, merah, jingga, Mechiku kuning ya, Mechiku hijau, biru, ungu, itu semuanya muncul. Hanya saja dari sekian banyak warna itu ada satu intensitas yang paling maksimum. Jadi ada satu warna yang mempunyai intensitas paling maksimum. Seperti halnya kita ya, kita ini kan juga punya suhu ya, kita juga memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Hanya saja intensitas yang paling maksimum itu di sekitar panjang gelombang apa gitu ya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen seperti ini, kemudian muncullah grafik seperti ini ya. Jadi misalkan kita panaskan pada suhu 5500 Kelvin. Ini sumbu X-nya itu adalah lambda, sumbu Y-nya itu boleh energi, boleh intensitas. Jadi ketika kita memanaskan sebuah benda sampai suhu 550 Kelvin, kan semuanya dipancarkan Mechiku Hibiningu. Hanya saja intensitas yang paling maksimum itu misalnya di warna merah. Misalnya ya, sehingga yang tampak, ini sebenarnya bukan warna merah mungkin ya, yang tampak itu adalah yang warna merah ini. Nah, kemudian kita turunkan suhunya gitu ya. Kita turunkan suhunya misalnya 5000 Kelvin, kemudian panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum itu akan bergeser. Jadi ketika kita memanaskan besi, awalnya misalnya suhunya T1. Ketika T1 itu ternyata panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum adalah yang warna merah, sehingga yang terlihat di mata kita adalah warna merah. Ketika besinya itu kita panaskan lagi ya, maka panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum itu akan bergeser, misalnya menjadi warna kuning. Kemudian ketika kita panaskan lagi ya, semakin panas lagi, maka panjang gelombangnya itu juga akan semakin bergeser menjadi warna biru. Jadi terjadi perubahan warna itu juga karena terjadi perubahan suhu. Sebenarnya semua warna itu dipancarkan, hanya saja yang mempunyai intensitas paling maksimum misalnya warna merah, sehingga yang terlihat adalah warna merah. Jelas ya di sini ya. Jadi kita membahas radiasi termal. Hanya saja eksperimen radiasi termal ini terkenal dengan sebutan radiasi benda hitam. Nanti kita akan bahas kenapa radiasi termal ini lebih terkenal sebagai radiasi benda hitam. Prinsip dari eksperimen radiasi termal ini intinya ya, setiap suhu ya, semua benda yang mempunyai suhu itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Mohon maaf ya, ini mungkin tidak mewakili warna ya. Saya rasa tidak mewakili warna, kan di sini kan ada warna hitam juga, kan tidak ada warna hitam di sini ya. Jadi ini hanya permisalan ya. Jadi permisalan kalau semisal kita suhunya itu 5500 Kelvin, maka panjang gelombang yang mempunyai intensitas paling maksimum itu di sekitar sini. Kemudian kalau misalnya suhunya kita turunkan, ternyata panjang gelombang yang mempunyai peluang paling maksimum ya, intensitas paling maksimum itu akan bergeser. Ya, semakin bergeser. Tuh. Jadi konsep dari radiasi termal adalah semua benda yang mempunyai suhu akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Termasuk kita sebagai manusia kan juga punya suhu ya. Suhu kita misalnya normalnya 36 derajat. Anda kalau semisal pergi kemana-mana, karena sekarang
sedang pandemi corona itu ya. Jadi kalau misalnya dicek suhu, kalau suhunya itu di atas 37,5 mungkin ya, itu kan sudah tidak boleh masuk ya. Tidak boleh masuk ke suatu tempat, Anda harus istirahat di rumah gitu. Jadi kita punya suhu, kita itu juga memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi semua benda yang punya suhu itu memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik, termasuk kita sebagai manusia. Hanya saja kan spektrumnya kan banyak ya, dari gelombang mikro, kemudian ada infrared ya, mikro, radio, infrared, kemudian cahaya tampak, magico biningu, kemudian ada ultraviolet, ada sinar X, sinar gamma gitu kan. Dari sekian banyak spektrum gelombang elektromagnetik, mungkin yang dipancarkan oleh tubuh kita itu adalah gelombang mikro. Sehingga kalau gelombang mikro itu kan nggak tampak di kita ya. Kemudian ketika kita sudah panas gitu ya, ketika kita sakit itu kan panas ya, badan kita panas, itu kan akan terjadi semacam perubahan pada wajah kita ya. Jadi karena kita suhunya semakin panas dan kita memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik yang awalnya misalnya intensitasnya itu yang paling maksimum itu di sekitar spektrum gelombang mikro, sehingga nggak nampak di kita ya, perubahannya nggak nampak. Kemudian ketika kita panas mungkin bergeser ya, intensitasnya yang paling maksimum itu ternyata di warna merah, sehingga ketika kita panas ya, sehingga ketika kita panas wajah kita itu akan terlihat lebih merah. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya suhu Anda itu semakin panas, itu pasti wajah Anda itu akan semakin memerah gitu. Oke, kita lanjut ya. Hasil dari eksperimen tadi, jadi layaknya Anda melakukan suatu praktikum. Ketika Anda melakukan praktikum, itu kan Anda men-setup peralatannya dulu ya, kemudian ambil data. Setelah ambil data, Anda plot pada datanya diplot ya dalam kurva ya. Jadi setelah tadi kita melakukan eksperimen, sekarang kita mau membahas hasil eksperimennya. Jadi dari hasil eksperimen tadi itu diperoleh yang pertama ya, ketika Anda melihat kurva ini ya, kurva ini itu kan biasanya ketika Anda mendapatkan data kemudian Anda plot datanya pada milimeter blok, itu biasanya yang dicari pertama kali adalah persamaan garis lurusnya ya. Persamaan garis lurus dia sama dengan AX plus B misalnya, persamaan garis lurusnya, karena kan hasil dari eksperimen Anda berupa garis lurus. Nah sekarang hasil eksperimen kita itu membentuk kurva yang seperti ini. Kemudian muncul di pertanyaan kita ya, di benak kita, kira-kira kurva ini memenuhi persamaan apa? Kalau garis lurus kan tidak mungkin ya, karena nggak lurus ya. Kalau misalnya fungsi kuadrat juga nggak mungkin, karena di sini kalau fungsi kuadrat itu kan simetri, kalau ini kan nggak simetri. Jadi muncul pertanyaan ini dari hasil eksperimen ini kurvanya mengikuti fungsi apa? Kemudian bagaimana relasi antara suhu dengan panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum atau intensitas paling maksimum? Jadi dari hasil eksperimen ini diperolehlah hukum Stefan Boltzmann. Jadi I lambda itu sama dengan sigma T pangkat 4. Dengan sigma itu konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya 5,65 kali 10 pangkat min 8. Yang kedua kita peroleh hukum pergeseran Wien. Jadi lambda M dikalikan dengan T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3. Jadi semakin, kalau Anda melihat ini ya, semakin besar suhunya maka semakin kecil panjang gelombang yang mempunyai peluang paling maksimum. Lambda M itu bukan lambda maksimum, tetapi lambda yang mempunyai intensitas paling maksimum, atau lambda yang mempunyai energi paling maksimum. Jadi titik maksimum ini loh, titik puncak itu kita tarik garis lurus ke bawah ya. Titik puncak kita tarik garis lurus ke bawah, berarti kan di sekitar 500-an sini ya. Ketika suhunya 5500 Kelvin, lambda maksimumnya itu titik puncaknya itu berada di sekitar 500 ini. Kemudian suhunya kita turunkan ya, kita turunkan, ternyata bentuk kurvanya kan hampir sama ya. Hanya saja ini kalau misalnya kita tarik garis puncaknya, lambda maksimumnya
itu menjadi 500 lebih ya, lebih besar daripada ini. Kalau semisal suhunya kita turunkan lagi, ternyata lambda maksimumnya itu selalu bergeser ke arah kanan. Berarti semakin kecil suhunya, maka lambda maksimumnya semakin besar. Atau semakin besar suhunya ya, semakin besar suhunya, maka lambda maksimumnya semakin ke kiri. Jadi lambda M kalikan T itu sama dengan suatu konstanta. Kalau lambdanya itu besar, maka T-nya kecil. Kalau T-nya kecil, maka lambdanya besar, agar selalu konstan. Jadi ketika T1 misalnya ya, T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3, maka lambda M1 itu akan lebih kecil daripada lambda M2 dan akan lebih kecil daripada lambda M3. Jadi hasil dari eksperimen yang sudah kita lakukan tadi ya, anggap saja kita sudah melakukan eksperimen radiasi termal ya. Jadi kita punya benda, kita pijarkan, kemudian kita lewatkan pada suatu prisma, kemudian dipasang suatu detektor. Nah, dari situ kita dapatkan data panjang gelombang sekian, intensitasnya berapa ya, panjang gelombang sekian, intensitasnya berapa, sehingga kita dapatkan plot grafik. Nah, dari grafik ini kita dapatkan dua kesimpulan hasil eksperimen, yaitu hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Ini hasil eksperimen ya. Jadi hasil eksperimen radiasi termal itu diperoleh dua hukum empiris. Kenapa disebut hukum empiris? Karena hukum ini berdasarkan hasil kesimpulan eksperimen ya, kesimpulan hasil eksperimen itu. Jadi hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien ini bukan dasar teori ya, tetapi hasil eksperimen. Setelah Anda dapat hasil eksperimen, berarti lanjut ke pembahasan. Karena hasil eksperimen yang kita dapatkan itu berupa dua hukum empiris, yaitu hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Jadi hukum ini itu diperoleh karena hasil eksperimen ya, kesimpulan dari hasil eksperimen. Maka kalau semisal beliau itu ditanya, kok bisa ya relasinya seperti itu? Kok bisa ya I itu sama dengan sigma T pangkat 4? Kok bisa ya Pak lambda M kalikan T itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 gitu kan misalnya. Nah, itu tidak bisa menjelaskan. Jadi karena hasilnya itu empiris ya, hukum empiris, jadi ya hanya menyimpulkan saja. Tetapi kalau semisal ditanya lebih dalam itu bapaknya itu tidak tahu gitu ya. Oleh karena itu ya, untuk menjelaskan dari hasil eksperimen kita, kalau tadi kan kita memisalkan besi ya. Jadi kan besi kita panaskan. Tapi kan tidak hanya besi saja yang bisa dipanaskan. Seperti halnya kita kan juga punya suhu ya. Yang bisa dipijarkan itu kan nggak cuma besi ya. Mungkin bisa aluminium, bisa emas, bisa tembaga dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya kita memanaskan atau memijarkan sebuah logam tertentu, nah tiap-tiap logam material itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda. Mulai dari sifatnya, dari sifat permukaannya, jumlah elektronnya, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan sampel logam tertentu, maka logam itu tidak bisa mewakili untuk semuanya. Itu yang jadi permasalahan. Dan radiasi yang dipancarkan itu kemungkinan besar juga tidak murni dari logam tersebut. Ada faktor dari luar. Jadi intinya kita ingin membahas kasus ini secara lebih umum. Kalau misalnya kita pakai logam tertentu, logam tersebut tidak bisa mewakili untuk semuanya. Logam besi tidak bisa mewakili untuk emas, aluminium, perak, dan lain-lain. Karena setiap logam mempunyai karakteristik masing-masing. Oleh karena itu kita harus mengganti sampel benda yang dipijarkan itu menjadi yang lebih umum, yaitu benda hitam. Jadi kenapa radiasi termal itu kok terkenalnya sebagai radiasi benda hitam? Ya karena ini, karena kalau misal kita ambil sampel logam tertentu itu tidak berlaku umum. Nah, agar berlaku umum maka kita ambil sampel benda hitam. Apa itu benda hitam? Nah, benda hitam di sini itu bukan benda yang berwarna hitam ya, tetapi benda yang mempunyai sifat dari warna hitam. Apa itu sifatnya? Jadi benda yang dapat menyerap semua radiasi yang diterima dengan sempurna. Jadi warna hitam itu benda yang dapat menyerap semua radiasi yang diterima dengan sempurna. Nah, contoh dari benda hitam itu apa sebenarnya? Jadi
Benda hitam itu adalah lubang yang ada pada sebuah kotak. Ini mungkin aneh ya, kita punya kotak, kemudian kita kasih lubang. Nah, benda hitamnya mana? Lah itu, lubang yang ada di dalam kotak itu. Jadi yang dimaksud dengan benda hitam itu adalah lubang yang ada di dalam suatu kotak. Bagaimana ini ya? Jadi ada teori, kita sudah mengganti sampelnya ya. Nah, sekarang pada waktu itu masih menggunakan teori klasik ya, teorinya Rayleigh Jeans. Jadi kita membahas radiasi thermal ini ya dengan sampel benda hitam ya menggunakan teori klasik, yaitu teori Rayleigh Jeans. Konsepnya itu masih klasik. Jadi pada teori ini itu masih menganggap radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang. Jadi ada gelombang elektromagnetik masuk ke dalam kotak ini, kemudian terperangkap dan dia tidak bisa masuk lagi, tidak bisa keluar lagi. Nah, formula Rayleigh Jeans itu dalam intensitas fungsi gelombang itu dituliskan sebagai I lambda sama dengan 2 pi C per lambda pangkat 4 kT. Jadi dari kita kan sudah dapat hasil eksperimen, kemudian hasil eksperimennya kita bahas menggunakan teori yang ada. Biasanya di pembahasan hasil eksperimen kita itu sesuai nggak sih dengan dasar teori yang ada, begitu kan? Ketika hasil eksperimen kita tidak sesuai dengan teori yang ada, biasanya kita menyalahkan diri sendiri. Biasanya begitu ya. Jadi misalnya kita menyalahkan, wah ini alatnya kurang bagus ya, ini ada noise dari lingkungan, oh ini ketidaktelitian dari praktikan dan lain-lain. Biasanya kan menyalahkan diri sendiri, tapi kan berbeda untuk kasus ini. Jadi kita punya hasil eksperimen tadi ya, kurvanya kita tunjukkan dengan yang titik-titik biru ini ya. Jadi panjang gelombang, ini intensitas. Jadi intensitas itu sebanding dengan energi. Kalau tadi kita tuliskan dengan energi itu juga tidak ada masalah ya. Jadi hasil eksperimen tadi itu kan yang titik-titik biru. Sedangkan dasar teori yang ada pada waktu itu Rayleigh Jeans itu grafiknya seperti ini. Ini hasil eksperimen, ini teori. Kalau semisal Anda membandingkan, maka secara tidak langsung Anda pasti merasa, wah ini hasil eksperimen saya nggak sesuai ini dengan dasar teori yang ada gitu. Jadi dari teorinya Rayleigh Jeans itu hanya dapat menjelaskan daerah yang panjang gelombangnya itu panjang saja. Jadi teori Rayleigh Jeans itu cuma yang sesuai dengan hasil eksperimen kita itu untuk yang panjang gelombang yang panjang saja ya. Kalau untuk panjang gelombang yang panjang yang besar itu kan sama ya, kan begini, landai begini. Nah, yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Rayleigh Jeans itu adalah daerah yang panjang gelombangnya itu kecil, pendek, menuju ke 0. Nah, ini daerah yang nggak bisa dijelaskan, ini yang disebut sebagai bencana ultraviolet. Jadi ini kan hasil eksperimen, ini teori. Ketika hasil eksperimen tidak sesuai dengan teori, pilihan kita menyalahkan hasil eksperimen kita atau menyalahkan teorinya. Kalau kita kan pasti kan nggak berani ya menyalahkan dasar teori ya. Biasanya kita menyalahkan diri sendiri. Tetapi berbeda untuk hal ini. Nah, untuk hal ini dasar teori yang ada itu hanya bisa menjelaskan. Jadi teori Rayleigh Jeans itu cuma bisa menjelaskan panjang gelombang yang panjang saja. Sedangkan panjang gelombang yang menuju ke 0 itu tidak bisa dijelaskan. Nah, daerah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Rayleigh Jeans itu disebut sebagai bencana ultraviolet. Jelas ya di sini ya. Nah, karena teori yang ada itu tidak bisa menjelaskan hasil eksperimen, maka muncul teori modern. Ini Max Planck ya. Jadi Planck itu berusaha menjelaskan daerah yang tadi bencana ultraviolet tadi yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Rayleigh Jeans dengan konsepnya yang lebih modern. Jadi mengasumsikan radiasi elektromagnetik itu berupa buntelan-buntelan energi yang disebut sebagai kuanta. Jadi kalau tadi itu menggunakan konsep bahwa radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang, di sini sudah mulai mengasumsikan bahwa radiasi elektromagnetik itu berupa buntelan-buntelan energi yang disebut sebagai kuanta. Nanti kuanta ini kita kalau di Einstein itu lebih dikenal sebagai foton. Jadi ini perbedaan konsepnya. Kalau radiasi elektromagnetik tadi itu masih dianggap sebagai gelombang, kalau di sini itu sudah dianggap seperti partikel. Nah, energi tiap kuanta itu E sama dengan Hf. H itu konstanta Planck, F itu frekuensi. Rumus Max Planck dengan menggunakan konsep modern ini
ya. Intensitas fungsi panjang gelombang I lambdanya itu sama dengan C per 4 8 pi per lambda pangkat 4 Hc per lambda per eksponensial Hc lambda KT min 1. Jadi dengan menggunakan konsepnya si Planck itu diperoleh rumus ya, relasi persamaan 5. Nah, kalau persamaan 5 ini kita plot, jadi ini yang biru-biru ini ya, itu hasil eksperimen, kemudian yang hitam-hitam ini punyanya Planck. Jadi kalau semisal kita plotkan, itu ternyata sama persis. Jadi hasil eksperimen dengan dasar teori ya punyanya Planck itu berhimpitan. Jadi sama persis. Mohon maaf, ini punyanya Planck ya, bukan Rayleigh-Jeans ya. Jadi teorinya Planck itu sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, bagaimana Planck menjelaskan tentang radiasi benda hitam ini? Jadi kalau tadi itu masih menganggap radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang, nah sekarang menganggap radiasi elektromagnetik yang datang itu berupa bundelan-bundelan energi yang disebut sebagai kuanta. Jadi kuanta, jadi prinsipnya begini. Kenapa disebut sebagai radiasi benda hitam? Ya. Jadi kuanta, radiasi elektromagnetik sebagai kuanta itu ya, datang masuk ke dalam kotak. Misalkan energi kuanta tadi itu 1000. Nah, ketika kuanta itu menabrak dinding ya yang ada di dalam kotak, di dalam dinding itu kan ada atom-atom ya. Jadi seandainya kuanta ini datang membawa energi misalnya 1000, dia menumbuk atom yang ada di dinding, maka akan terjadi transfer momentum, transfer energi yang awalnya 1200 ke transfer ke atom yang ada di dinding. Kemudian kuanta itu terpental lagi ke sini. Nah, ketika terpental, kemudian nabrak atom yang ada di dinding di sebelah sini, yang berarti kan 1000 dikurangi 200 sisa 800 ya. Energi 800 itu ditransfer ke atom yang ada di dinding ini sebesar 200. Ya, sehingga sisa energinya itu menjadi 600. Kemudian dia lagi terpental lagi misalnya ke dinding sini 600 kan, kemudian ke dinding sini transfer lagi 200, sisa 400, numpuk lagi ke sini gitu misalnya, sisa 400, numpuk lagi ke sini, sisa 200 sampai ke sini habis. Jadi semua radiasi elektromagnetik yang masuk ke dalam sini sebagai kuanta ya, berperilaku sebagai partikel, itu energinya dia kan numpuk terus sampai habis, sehingga dia tidak bisa keluar lagi dari kotak ini. Nah, itu yang disebut sebagai benda hitam. Jadi kenapa lubang yang ada di kotak ini disebut sebagai benda hitam? Karena radiasi yang masuk itu sudah tidak bisa keluar lagi. Radiasi yang masuk itu dia sebagai kuanta ya. Kalau konsepnya Planck, kuanta yang masuk itu energinya akan tertransfer ke atom-atom yang ada di dinding sampai habis. Nah, ini yang disebut sebagai benda hitam ya. Jadi radiasi yang masuk itu udah nggak bisa keluar lagi, karena ketika dia masuk ya, misalnya Anda lari-lari gitu ya, lari udah telat kuliah, kemudian masuk ke dalam ruangan, nggak bisa ngerem, Anda kejedok sampai Anda pingsan gitu misalnya. Nah, itu ya seperti itulah ya. Jadi yang disebut sebagai benda hitam itu seperti itu. Nah, jadi menurut Planck ini ya, radiasi yang masuk ke dalam lubang yang ada di dalam kotak itu berperilaku seperti partikel ya, seperti kuanta. Nah, kuanta ini menabrak atom yang ada di dinding. Jadi kan karakteristik dari partikel itu kan dia punya momentum ya, jadi bisa mengalami tumbukan. Tapi kalau semisal kita memperlakukan radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang itu kan nggak bisa mengalami tumbukan. Gimana caranya gelombang bisa mengalami tumbukan gitu ya? Jadi kalau kita menggunakan konsep klasik itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan konsep modern, di mana radiasi elektromagnetik itu berperilaku seperti partikel. Ya, jadi berperilaku seperti partikel. Jadi kuanta ini menabrak atom yang ada di dinding kotak. Ketika tumbukan terjadi, transfer energi dari kuanta ke atom sehingga atom yang ada di dinding itu bergetar. Ya.
Jadi nabrak sampai energi kuantanya itu habis. Kemudian ketika terjadi tabrakan, atom yang ada di dalam dinding itu kan akan bergetar karena dia ditabrak, kemudian terjadi transfer energi, kemudian dia bergetar. Nah, getarannya si atom ini atau berosilasi ya, jadi dia bergetar atau berosilasi. Nah, dia kan punya karakteristik tersendiri, yaitu dia punya frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Jadi osilator itu kan punya frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Yang jadi permasalahan tadi itu kan teorinya Rayleigh-Jeans itu tidak bisa menjelaskan panjang gelombang yang mendekati ke nol ya, atau frekuensi yang tak hingga. Jadi kan untuk relasi antara frekuensi dan panjang gelombang, kalau misalnya lambda itu kan sama dengan, khusus untuk foton ini ya, untuk kuanta ya, radiasi elektromagnetik, lambda itu kan sama dengan C per F, atau lambda kalikan frekuensi itu kan sama dengan kecepatan cahaya. Jadi dari sini kalau misalnya lambdanya itu menuju ke 0, berarti frekuensinya F-nya itu kan berarti C per lambda, lambdanya 0 berarti C dibagi dengan 0 itu kan menuju tak hingga. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan bencana ultraviolet tadi ya, jadi teori yang ada tidak bisa menjelaskan panjang gelombang yang menuju ke 0 atau frekuensi yang tak hingga. Kita diasumsikan bahwa tidak ada atom yang mempunyai panjang gelombang 0. Jadi kan ini yang tadi nggak bisa itu kan daerah sini ya. Jadi ketika panjang gelombangnya 0, intensitasnya kan 0. Berarti artinya ketika panjang gelombangnya 0 itu tidak ada partikel yang mempunyai panjang gelombang 0. Ya. Jadi diasumsikan tidak ada atom yang mempunyai panjang gelombang 0. Atau tidak ada atom yang mempunyai frekuensi tak hingga. Nah, ini frekuensi ya, frekuensi tak hingga. Dan ternyata konsep ini berhasil menjelaskan tentang radiasi termal atau radiasi benda hitam. Jadi jelas ya, radiasi benda hitam ini perbedaan konsep klasik dan konsep modernnya seperti apa. Konsep klasiknya dengan menganggap radiasi elektromagnetik sebagai gelombang ternyata tidak bisa menjelaskan radiasi benda hitam. Tetapi ketika kita menggunakan teori modern di mana radiasi elektromagnetik ini berperilaku seperti partikel, istilahnya Planck itu sebagai kuanta, ternyata bisa menjelaskan radiasi benda hitam. Jadi kita punya poin yang sangat penting. Yang pertama, dari konsepnya radiasi gelombang radiasi termal, semua benda yang mempunyai suhu itu akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Semua benda yang mempunyai suhu akan memancarkan semua spektrum radiasi, semua spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian menggunakan konsep Rayleigh-Jeans ya. Kalau kita menggunakan konsep Rayleigh-Jeans, ternyata teori ini tidak bisa menjelaskan panjang gelombang yang kecil ya, atau dia tidak bisa menjelaskan daerah yang disebut sebagai bencana ultraviolet. Tetapi dengan menggunakan teori modern, dengan mengasumsikan bahwa radiasi elektromagnetik itu berperilaku seperti partikel, ini bisa menjelaskan radiasi gelombang elektromagnetik. Mungkin sekian ya.